Selanjutnya kita akan menjelaskan kesaksian Matius pasal 2. Yaitu tentang peristiwa saat Tuhan Yesus Kristus lahir. Pada waktu itu Tuhan Yesus sudah lahir. Lahir di Bethlehem. Tepat pada saat itu dari timur datang beberapa Orang Magus. Mereka datang ke Yerusalem. Saat datang ke Yerusalem, kita tahu Bethlehem berjarak sedikit jauh dari Yerusalem. Mereka datang ke Bethlehem. Saat datang ke Yerusalem, berkata di manakah dia yang lahir sebagai raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya di timur. Datang khusus untuk sujud menyembahnya. Pada saat ini, Raja Herodes mendengar di mana dia yang lahir sebagai raja Yahudi. Kita tahu Raja Herodes adalah raja Yahudi saat itu. Tetapi ada seseorang yang kelak akan menjadi raja orang Yahudi. Maka Raja Herodes merasa tidak benar. Merasa orang yang lahir untuk menjadi raja Yahudi ini adalah musuh bagi Raja Herodes. Hati Raja Herodes sangat gelisah. Orang-orang Yerusalem yang diperintah Raja Herodes. Seluruh hati orang Yerusalem pun gelisah. Maka, kelompok orang Yerusalem ini, apakah orang Yerusalem saat itu merindukan dalam hati akan adanya seorang lain yang disebut Raja Yahudi datang memerintah mereka? Mereka tidak mau. Jadi sama seperti Raja Herodes yang gelisah hatinya. Hati orang Yerusalem juga gelisah. Mereka sepertinya terhadap kelahiran Tuhan Kristus menyimpan niat yang tidak baik. Tepat pada saat ini, Raja Herodes mengumpulkan semua tua-tua dan ahli Taurat rakyat. Bertanya kepada mereka, Di manakah Kristus akan dilahirkan? Mereka menjawab, Di Bethlehem tanah Yudea. Karena perkataan yang ditulis Nabi Mika berkata demikian. Bethlehem Ephrata. Walau engkau tidak berarti di antara kaum Yehuda, tetapi kelak akan bangkit seorang daripadamu, menjadi penguasa Israel bagiku. Asal-usul hidupnya dari masa lampau yang kekal sudah muncul sejak purbakala. Saat itu Raja Herodes bertanya di mana Kristus akan lahir. Maka ahli Taurat memberitahunya. Alkitab berkata, kitab Nabi Mika menulis demikian harus lahir di Bethlehem. Karena dia yang lahir di Bethlehem ini kelak akan memerintah seluruh Israel. Dan asal-usul hidupnya dari masa lampau yang kekal sudah ada sejak purbakala. Maka menurut kitab Nabi Mika, menurut nubuat Nabi Mika dalam Alkitab, di manakah Kristus harus dilahirkan? Lahir di Bethlehem. Namun, orang yang lahir di Bethlehem ini, dari manakah asal-usul hidupnya? Di sini dikatakan asal-usul hidupnya dari masa lampau yang kekal sudah ada sejak purbakala. Artinya kelahiran Tuhan Kristus kita. Dia di masa lampau yang kekal. Pada mulanya, yaitu sebelum penciptaan pun sudah ada. Kita belum pernah mendengar kelahiran seseorang. Akar hidupnya ada pada purbakala. Di masa lampau yang kekal. Sudah ada sebelum penciptaan. Tidak pernah terdengar. Hidup kita semua berasal dari kandungan ibu. Tetapi ada satu orang yang asal hidupnya bukan dari kandungan ibu. Dari manakah dia berasal? Bahkan dikatakan, di masa lampau yang kekal. Pada mulanya. Sudah ada. Belakangan baru kita sadari. Ternyata sang anak yang lahir ini, pribadi yang ada sebelum purbakala ini. Ternyata bahkan alam semesta dan segala isinya, semuanya diciptakan olehnya. Yaitu segala sesuatu. Segala isi alam semesta. Semuanya dijadikan oleh Tuhan Yesus Kristus kita. Maka kita percaya kepada pribadi ini. Segala sesuatu di alam semesta diciptakan melalui Dia. Dia dan Bapa yang menciptakan alam semesta ini. Apakah dengan percaya kepadanya kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Haruskah kita percaya kepada Tuhan Kristus yang sudah ada sebelum alam semesta ini ada? Kita seharusnya percaya kepada pribadi ini. Tuhan Kristus yang ada sebelum segala sesuatu di alam semesta. Yaitu pribadi ini, sang anak yang menjadi Yesus. Dia ada sebelum alam semesta ada. Dan alam semesta diciptakan olehnya. Lalu, setelah dia menjadi manusia, apakah perkataan dan perbuatannya seperti manusia? Ataukah seperti Allah yang maha besar? Setelah dia menjadi manusia, apakah dia masih seperti manusia? Apakah dia berubah menjadi persis seperti manusia? Tidak, tubuhnya adalah manusia. Tetapi roh di dalamnya.
adalah Allah, setara dengan Allah. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.